Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kabarnya sahabat ngaji ID semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Puasanya lancar semua apa ada yang bolong-bolong nih? Alhamdulillah. Lancar semua ya. Lancar ya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan juga semoga sahabat ngaji ID juga sama ya. Full semua puasanya, nggak ada yang bolong. Amin. Tapi juga kewajiban yang lain juga nggak bolong. Apa itu kan ramai itu pembahasan, misalnya puasa jalan tapi sholat enggak, dengan alasan malas dan lain sebagainya, dengan alasan lemes dan lain sebagainya. Padahal yang namanya kewajiban mah tetap wajib ya. Mau puasa mau sholat itu statusnya sama-sama kewajiban ya. Kita doakan semoga semuanya sahabat ngaji ID senantiasa taat selalu di dalam syariat Islam, amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Kang Abdul, ditemani 4 rekan saya. Di sini sudah hadir ada Kang Majid, Kang Mugi, Kang Dedi dan Kang Rijal. Kami akan berbincang-bincang sebuah tema yang masih berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang family time ya, Ramadan dan family time. Bagaimana sih keluarga ya, waktu dengan keluarga di bulan suci Ramadan ini? Kira-kira apa nih yang bisa di-sharing, berbagi ya pada sahabat ngajadi semua, karena biar bagaimanapun kebersamaan itu penting ya, kebersamaan penting, terlebih bersama dengan keluarga dan di bulan suci Ramadan pula. Kira-kira seperti apa? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kang Dedi, Kang, bagaimana sih Kang peran Ramadan dengan keluarga gitu ya? Keluarga nampaknya lebih intens ya, aktivitas dengan keluarga itu lebih intens di bulan suci Ramadan, itu lebih banyak barang-barangnya juga, mungkin bisa diceritain. Dan bagaimana peran misalnya ya seorang ayah, seorang ibu, seorang anak dalam lingkungan keluarga ini, agar bulan Ramadan ini benar-benar bisa semakin kebersamaannya dapat, pahalanya juga dapat, nggak ada yang sia-sia lah bersama dengan keluarga. Silahkan Kang Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang family time, artinya ya kita meluangkan waktu ya untuk bersama-sama dengan keluarga. Nah, sebenarnya istilah family time ini adalah istilah yang baru ya, baru-baru muncul belakangan ini, mungkin ya setahun 2 tahun di dunia yang sekuler sebenarnya. Ya, family time. Jadi terkesan Karena ada waktu yang enggak family. iya, terkesan orang itu jauh dari keluarga. Karena zamannya zaman kapitalis ya, orang fokusnya berusaha mencari uangnya jauh gitu dari dari keluarga. Misalkan pergi pagi ya, pulangnya malam ya, tidak sempat main sama anak ya kan. Anak itu mainnya sama pembantu ya kan, bahkan suaminya kerja, istrinya kerja ya. Nyampe rumah capek, nggak mau diganggu sama siapa-siapa. Muncul lagi istilah me time, pengennya sendirian tok, sendirian doang. Itu kan sebenarnya terjadi di dunia sekuler kapitalis ya saat ini ya, sehingga ada istilah family time ya. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri ya, ya sangat memperhatikan permasalahan keluarga. Ya, bahwasanya kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang ibu itu sangat penting ya di dalam sebuah keluarga. Penting buat anak-anak ya, penting juga buat semuanya ya, karena memang kehadiran mereka semua itu akan mempengaruhi pemikiran anak gitu, psikologi anak, dan juga akan menjadi kenangan lah, ibaratnya kenangan yang baik buat anaknya. Nah, kalau anak usia 0 ya sampai 5 tahun sampai 7 tahun itu memang harus
dekat dengan ibu kan. Fitrahnya dekat dengan ibu. Ya, usia 7 tahun sampai usia 15 tahun itu fitrahnya itu harus dekat dengan bapaknya. Ya, itu kan di dalam pengaturan ya, dalam pengaturan Islamnya semuanya. Jadi entah laki-laki perempuan itu memang harus belajar dari keduanya, belajar dari ibu, belajar dari bapak. Ya, dan juga alangkah lebih baiknya belajar dari kedua-duanya, yaitu dari kecil itu selalu ada kehadiran bapaknya dan ibunya. Ya, kalau Islamnya Umi Abi lah. Sebenarnya sama. Sama tidak bernilai pahala juga ya. Iya, cuman sekedar nama panggilan aja. Jadi memang family time dalam Islam itu sangat diperhatikan. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kalau kita nggak pernah family time, gimana kita mau menjaga keluarga ya kan? Ada seorang bapak yang membiarkan anaknya gaul sama siapa aja. Waduh. Kasih contoh dong Kang, misalnya momen-momen seperti apa misalnya seorang ayah ini bisa berkumpul bareng istri anaknya gitu, di situ bisa mendapat asupan nutrisi, bukan makanan tapi juga ada tentang tadi ya ahlikum naro gitu ya, menjaga dirinya dan keluarganya dari Ya. makanan. Itu misalnya Kapan waktu-waktu yang tepat kita tuh berkumpul dengan keluarga? Yang pertama mungkin waktu setelah Isya. Ya, setelah kita aktivitas seharian bagi yang sibuk ya kan. Sibuk kerja seharian, kemudian ini setelah Isya kumpul keluarga, makan bareng, makan malam bersama. Makan di rumah. Kalau makan di luar mungkin sebulan sekali bisa. Kalau keseringan juga uangnya habis ntar. Memang harus ya jalan sama keluarga nih ya, sebulan sekali lah kita beli bakso atau beli ayam. Pokoknya makan di luar lah sebulan sekali, atau jalan-jalan ke taman dan sebagainya. Itu family time. Nah, atau kalau di dalam bulan Ramadan saat ini ya ketika buka puasa diusahakan bersama-sama dengan keluarga. Ketika sahur itu momen-momen yang sangat berharga bagi terutama perkembangan anak ya, anak kecil dan sebagainya. Ya, antara suami istri yang belum punya anak juga semakin mendekatkan hubungan agar cepat gitu. Iya, jangan. Justru family time-nya harus lebih quality gitu. Lebih berkualitas lagi. Mungkin itu. nah ini menarik ya, menarik. Loh, kenapa? Ya kan nggak apa-apa ya. Bagaimana agar yang belum memiliki omongan misalnya ya, bagaimana agar family time-nya itu ya bisa semakin intens, semakin ngobrolnya itu ya semakin dalam, bagaimana iya. Itu tadi misalnya ya, itu sebenarnya masing-masing udah tahu lah ya, udah tahu, tinggal aplikasinya aja, silakan. Itu yang perlu diingatkan ya, hanya sekedar mengingatkan saja. Kang Mugi, dari pengalaman Kang Mugi nih ya, family time-nya Kang Mugi seperti apa ya, family time-nya ya, family iya pengalaman contoh. Nah itu agar bisa di sahabat Ngajaidi juga denger nih yang sudah berpengalaman seperti apa, poin-poinnya kan bisa kita ambil. Silakan Kang Mugi. Iya, alhamdulillah. Topiknya sangat luar biasa, karena kan biasanya di luar ya, sekarang luar biasa. Agak-agak kalau pakai di jok bapak-bapak. Bapak-bapak. Oke. Garing balik. Kayak di dalam tuh, di luar juga. Bagian nasa. Ya, mengenai family time ya, bahwasanya pengalaman saya pribadi mengenai family time ya. Konotasi family itu kan pasti kan ada ayah, ada ibu, ada anak.
Idealnya. Iya, maksudnya kan ini kan kosakata mengenai idealnya. Iya, Kan kosakata, iya. kalau saya sendiri sekarang itu kan bersama istri, otomatis kan tetap namanya family kan ada dari bapak, ibu, anak sama suami istri. Nah, kalau sekarang itu di bulan puasa sekarang itu kan sama istri. Memang alhamdulillah rabbil alamin itu ya sangat banyak sekali waktu dengan istri. Iya, so sweet sekali gitu kan. Dan tadi ya mengenai dan harus dibina benar tadi mengenai sering ngobrol, sering bercanda, sering bergurau. Jangan mikirnya ke sono-sono mulu karena ke sono kan pasti kalau mengenai suami istri ya pasti paham itu loh. Ya nanti antum kritisi lah terserah babat lah gitu kan. Bagian mana belum. Iya. Iya tadi ya. Yang saya lakukan sekarang alhamdulillah ya lebih banyak sama family atau sama keluarga yang di sini gitu. Dan alhamdulillahnya juga dekat sama kakak kandung, dekat sama sahabat-sahabat kuliah dulu baik kakak angkatan lah Kita ataupun sebut apa? ya kan belum selesai kan ini kan runutannya kan dari mulai sleting ya terutama kita yang di sini juga termasuk family juga karena keluarga itu tidak hanya satu darah, satu bapak, satu ibu gitu loh. Tidak hanya tadi bapak, kakek, buyut, cicit dan sebagainya lah yang antum pahami, tapi kita juga termasuk family, keluarga gitu kan. Nah, keluarga tadi karena terkadang ada peribahasa ini mohon maaf agak saru ya kalau bahasa Jawanya itu agak saru. Saru itu agak sedikit kurang pas atau kurang bagus. Ada orang yang bilang bahwa kalau deket itu bau busuk, jauh itu bau wangi. Peribahasa itu. Ini kita Jawa ya. Oh, peribahasa ya. Ya, itu ke peribahasa. Maksudnya tuh gini, Bacanya bau gini. ya banyak Dekat tanah loh. ya itulah pokoknya peribahasa itu maksudnya gimana, maksudnya itu kalau family itu terkadang orang-orang keluarga yang dekat itu terkadang tidak dianggap atau biasa-biasa aja, justru malah sering yang diceritain itu orang-orang jauh, itu kakak kamu itu di Jakarta sering ngirim ibu duit sebagai padahal di rumah itu setiap hari membantu nyuci piring, cuci baju, ngepel gitu loh, nggak dianggap oh itu mah kewajiban kamu selaku anak, sama aja gitu loh. Mananya lebih penting dari sehari-harinya memang on time ataupun ada dengan yang di gitu loh ini tapi kalau sekarang juga namanya keluarga pasti pro kontra itu kan pengalaman juga. Terus yang kedua kalau sekarang ya alhamdulillahnya ya bener juga tadi baunya sangat wangi sekali gitu kan, sangat wangi sekali itu ketika jauh itu nelpon atau mungkin kamu kok ngabarin mama itu jangan seminggu sekali, kalau bisa setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Jadi tadi ya wangi di sini itu orang tua lebih kangen atau lebih respect pada kita daripada waktu kita kalau bahasa Jawanya itu nyanding atau bersama bareng. Nah ini mungkin juga pengalaman kan masing-masing ya. Kalau pengalaman saya seperti itu dan sampai kemarin pun saya nelpon sama orang tua saya juga kalau nggak terlalu sibuk nelpon keluarga kakak kan, kakak saya ada di Tangerang, ada yang di Pemalang, ada yang di mungkin di mana-mana gitu, ada yang bahkan di Surabaya. Iya, jadi ada yang di Bekasi. Jadi karena kakak-kakak banyak itu orang tua kalau menelpon itu pasti untuk mengingatkan bahwa keluarga kamu itu banyak, harus semuanya itu harus silaturahmiin, harus diteleponin. Ya setidaknya tanya kabar kayak tanya mungkin kesibukannya kayak atau mungkin kalau deket ya silaturahmi. Dan alhamdulillah ya kemarin juga sempat buka puasa bersama gitu kan. Jadi itulah menjadikan bahwa kita itu keluarga itu harus saling mensupport ataupun saling bareng-bareng dalam terutama hal-hal yang bagus atau baik. Dan harus jangan sampai kita keluarga itu sikut sana sikut sini, dorong sana dorong sini, ya harus menusuk gitu kan, duri dalam daging gitu. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Iya. Kita harus saling menguntungkan. Kalau bahasa dulu kan ada namanya simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Jadi harus seperti itu, harus bukan parasit ya. Bukan parasit. Kalau parasit itu kan justru merusak atau merugikan. Itu kurang lebihnya Bang Abdul.
Ya saya maafin. Oke. Menarik ya pengalaman dari Kang Mogi ini ya, baik dari pengalaman dengan keluarganya bersama orang tua ataupun sekarang dengan istrinya gitu ya. Salah satu poin yang penting adalah di bulan suci Ramadan itu ya dieratkan kembali bersama keluarga besar. Misalnya dengan mengadakan buka bersama dengan keluarga yang selama ini mungkin jarang berkumpul ya, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, momen di bulan suci Ramadan ini bisa digunakan untuk berkumpul dengan wadahnya itu tadi, buka bersama. Itu bisa ditiru tuh teman-teman ya. Nah, sekarang ke Kang Rijal. Nih temanya tentang keluarga nih ya, sahabat Ngajedi. Kalau ibaratnya keluarga dan Gen Z itu kan trennya itu memang kurang deket ya. Tapi coba pengen tahu juga nih bagaimana ya kebersamaan keluarga Gen Z di bulan suci Ramadan itu seperti apa sih? Mudah-mudahan ada sesuatu yang berbeda ya. Sebagai anak Ya. Bakti bisa. nyanyi. Ya, secara umum bagaimana Gen Z dalam membersamai keluarga di bulan suci Ramadan ini? Silakan Kang Rijal. Ya, bismillah. Ini sebenarnya saya nggak perlu bicara banyak-banyak ya. Ya, karena emang temanya dari episode sebelumnya itu udah berbalik ke arah 180 derajat gitu. Ya kan? Mengenai Gen Z pribadi, mungkin posisi saya sebagai anak ya. Ya. Jadi kalau saya ke rumah itu dulu atau dulu itu waktu-waktu kita itu berkumpul itu yang dapat mempereratkan ini ya, silaturahim ya, keluarga kita ya, baik bapak, ibu, kemudian saudara, nenek, kakek gitu kan. Salah satunya adalah kita itu, terutama saya, kemudian bapak, ibu dan saudara itu kalau sore itu ya Kang ya, sebelum buka itu kita suka ini ngabuburit gitu kan, ngabuburit naik motor gitu kan, keliling-keliling sambil nyari tajil gitu kan, nyari makan buat bukaan. Nah, momen tersebut itu berkesan sekali gitu kan, berkesan sekali terutama di bulan Ramadan itu kan. Terus setiap kali kita itu buka sahur ataupun yang di luar Ramadannya, terutama di waktu-waktu makan itu, kita itu nggak pernah yang namanya, atau jarang sekali yang namanya makan masing-masing. Dalam maksudnya itu misalnya makan pagi, siang, malam itu kita itu sama-sama itu loh. Nggak ada yang kemudian ada yang belum makan atau makan entar gitu kan. Pokoknya dipaksa waktu makan pagi sekarang makan gitu loh. Nggak ada yang kemudian makannya ngaret 2 jam lagi gitu kan. Yang siang juga demikian, yang malam juga demikian. Sehingga momen mempererat keluarga itu dapat di situ ya, gitu. Dan banyak lagi sebenarnya ya, terutama di luar bulan Ramadan itu banyak banget sekali momen-momen yang memang atau waktu-waktu yang dapat mempererat hubungan ayah dengan anaknya ataupun ibu dengan anaknya ataupun seorang nenek dengan cucunya ataupun kakek dengan cucunya. Itu ya. Ini pengalaman Kang Rijal selaku posisinya sebagai anak ya. Ternyata pengalamannya di bulan suci Ramadan ini sejauh ini masih aman-aman saja ya, positif-positif aja gitu. Bagaimana mereka Kang Rijal dan keluarganya itu senantiasa bersama dengan keluarga itu sudah akrab lah ya. Nah, mungkin kalau sahabat Ngajai di sana, di luar sana yang masih Gen Z, yang masih ternyata belum terlalu deket-deket amat dengan ayah, dengan bunda, dengan mama, dengan papa gitu ya. Nah, ini momen banget nih bulan suci Ramadan ini untuk bisa kembali akrab. Momennya bisa waktu buka, waktu sahur gitu kan. Insya Allah itu kan waktunya pasti nggak akan beda-beda jauh gitu ya. Kalau di bulan selain Ramadan mungkin sarapan bisa aja tuh nanti di kantor atau nanti aja di sekolah gitu. Tapi kalau udah buka kan udah maunya ya pengen segera buka kan, berarti bareng-bareng. Sahur pun sama, waktunya nggak bisa lama gitu. Nanti kalau kelamaan bablas sudah subuh nggak bisa sahur. Momen nih sahabat Ngajedi yang mungkin belum dekat dengan keluarga, momen saat ini sekarang harus kembali ke keluarga ya. Sebagai seorang anak kembali keluarga. Kang Majid, seberapa penting sih memang bersama dengan keluarga itu, ya kan? Seberapa penting sehingga kalau benar-benar penting itu kan jadinya
nggak ada alasan untuk kita itu jauh dengan keluarga gitu. Termasuk sahabat Ngajadi juga nggak punya alasan untuk jauh dengan keluarga, karena tahu pentingnya dengan bersama keluarga. Tapi emang apa pentingnya bersama dengan keluarga itu? Setelah tadi mendengar dari paparan ya, teman-teman yang lain, mungkin bisa disampaikan ya pendapat dari Kang Majid, silahkan. Baik, terima kasih. Ya, jadi terkait keluarga itu kalau anak mikirnya ada 3 pembagian. Satu, keluarga kita yang sekarang antara suami dan istri, keluarga dekat kita, dan keluarga jauh kita. Udah 3 ya. Nah jadi, ya kan? Jadi satu apa kan udah tadi mau. Oh jelaskan. Yes, iya, sabar. Satu, ya, ketika dulu kita yang pertama istri, keluarga itu istri atau anak kayak gitu kalau nalas. Nah jadi yang dulunya kita bujang masih satu nampang, kita ngerasain juga kan dulu ketika masih di asrama itu kita emang itu enggak. Kayaknya ini sempat juga belakangan tapi. Nah tapi ya pun belakangan sempat tapi tetap ya. Nah itu ngerasakan rasakan kita juga ngerasakan kita lebih dulu gitu. Itu sangat luar biasa kompak ya kan dulu. Majid bangun gini-gini dulu Bang Amri kan dan kawan-kawan Bang Jamil dan lain-lain kan dulu ya. Kalau misalkan gitu, Majid kemana dicariin tuh kebersamaan banget. Nah ketika kita udah pada nikah lebih enak lagi gitu kan. Bang bangun asik. Enggak gitu juga kali. Enggak maksudnya astagfirullahaladzim. Kan Jelasin badan saya dan teman-temannya. Lagi ada aja. Ya jadi ketika ini lebih kayak Bang tolong ini udah misalkan anak ngedisin apa kan namanya laki-laki kita nggak sebagai suami kan kita nggak boleh kayak apa sih namanya sih apa-apa harus istri semua yang ngerjain enggak, misalnya nyuci kayak gitu bantu, ngiris-ngiris apa, goreng-goreng apa kayak gitu. Iya, membantu. Membantu lah, ngoprek-ngoprek apa. Maksudnya membantu. Misalkan istri lagi ribet, Bang tolong gini-gini, udah. Biasanya kan kalau lagi belanja jauh-jauh kayak gini anak gitu kan. Terus yang masak beliau ya saling itu. Itu kan yang pertama ya. Terus yang kedua itu dekat tuh kita gitu. Misalkan anak lagi kesusahan, minjem dong 100, oke cair kayak gitu kan enak ya kan ya gitu. Tapi bayar tetap. Nah jadi memang keluarga justru Karena kepentingan ya. enggak juga, enggak bisa, enggak. Ingat dari niat kita. Baru niat kata beliau gitu. Iya, karena kalau niat kita salah bahaya ya kan kayak gitu. Iya. Nah, jadi kita ini ya yang dekat ini misalkan di sini misalkan ya sekarang yang dituakan siapa di sini selepas kiai enggak ada kan? Enggak. Ya selepas kiai enggak ada kan kita kan merasa kehilangan juga kan. Apalagi kita memang segala sesuatunya tuh ilmu beliau dan sebagainya ya kita kan masih terasa gitu Majid kemana gini kan cari jadi kemana gini-gini dulu kan. Nah sekarang kan kita merasa harus ada penggantinya gitu kan. Dulu kan ada ya habis Sopi dan sebagainya. Nah itu deket gitu. Jadi anak di sini nggak merasa walaupun anak di sini nggak merasa kayak abang Ana aja ya. Ini abang Ana nonton nggak ya? Nonton ya. Adeknya pengen ngomong nih. Ini yang dekat. Yang dekat maksudnya kita yang di sini. Kan saudara anak kan memang nggak ada yang di sini di Bekasi nggak ada. Ya kenapa sama abangnya? Ya kalau misalnya abang kan kayak jangan ketika adiknya suruh kesini ya memaklumi lah kita kan gimana keadaannya kayak gitu. Ya bang ya maklumin gitu. Oh, disuruh ke sana. Enggak, Ana yang ke sana. Iya. Terus Mau, tapi pada suatu saat Ana pasti ke sana. Memang Ana juga yang tadi Atom bilang harus mengatur waktu untuk ke sana, tetap harus ke sana bener lah. Karena apa? Namanya seorang abang kan harus pengen tahu adanya gimana kayak gitu kan. Terus kan abangannya 2 tuh, yang di Depok sama yang di Kalisari, yang di Jakarta. Bibi-bibiannya banyak, kalau itu mah ya bosan lah, itu banyak banget Pak mana-mana. Nah jadi memang gitu ya namanya laki-laki itu circle-nya itu
Kan kalau misalkan kita punya keluarga perempuan kan ada apa kakak perempuan kan kayak Dek gimana sih sini sini sama empok gini gini kayak gitu kan gitu ya dulu kan semenjak anak kan ketujuh ya eh empok anak udah meninggal kan yang itu Porohana dan Faida itu kan jadi kita tuh merasa bertiga itu laki-laki ya biasa aja gitu maksudnya kayak kasih kabar tapi kayak nggak apa beda gitu beda dengan saudara perempuan jadi anak inget Kak Budaya juga Budaya kan 3 juga saudara ya kan laki-laki semua kan iya maksudnya pas gitu tapi bedanya kalau anak kan ada kakak anak perempuan anak kan ketujuh Budaya kan ketiga ya walaupun kita sama-sama bontot ya kan iya enggak sih enggak tahu oh gitu nah jadi intinya itu komunikasinya aja gitu kayak ketika misalkan kita disuruh sama abang ke sana tuh nggak bisa komunikasinya gitu ya bang ya gitu karena di sini ada bukan berarti yang dekat ini kan justru kalau ada apa-apa kan yang dekat ibarat kata nih tetangga anak sekaligus keluarga anak dekat itu kan semua yang di sini nah sekarang yang jauh itu kan ya keluarga-keluarga anak yang di sana yang kandung tapi ya abang Ana tadi yang di Jakarta yang di Depok iya itu kan maksud Ana kan jauh lumayan maksud Ana bukan jauh dari itu gimana sih kontesnya kalau jauh itu ya kayak gitu kan jaraknya kan bukan perasaan kita jaraknya kan oh ya setelah Ana ya nah jadi saudara jauhannya itu oh dekat ya oh nggak jauh ya oh dekat perasaannya kalian jauh ya betul iya jadi kalau yang jauh itu konteksnya tadi anggaplah yang tadi tuh di keluarga dekat lah sama sini juga nah yang di jauh itu maksudnya teman-teman dan lain sebagainya dulu yang pernah kita satu circle satu perasaan satu itu ketika sudah nikah dan lain sebagainya masing-masing tetapi kita juga yang tadi Atung bilang yang sebelumnya ya episode sebelumnya itu kita harus kasih kabar atau kita kasih kayak tulisan-tulisan yang menggugah atau kita status yang ketika mereka lihat ternyata Majid ternyata agak berubah ya tapi bukannya ria juga enggak maksudnya kadang-kadang kan kalau sekarang kalau teman Ana tuh ada yang dari dulu sampai sekarang tuh gitu aja maksudnya kayak tentang lo saya lagi di sini ya saya sini enggak gitu juga tapi kan ya menilai saya sholat atau enggak ya kan orang lain. Iya, kalau iya orang lain yang menilai Ana maksudnya gimana sih maksudnya? Nah jadi Ana tuh nggak merasa paling pintar, nggak merasa paling alim enggak. Kalau Ana enggak gitu. Itu. Peran keluarga ya. Makanya kalau keluarga sensitif. Ya dengan Majid ini apa nih seberapa penting peran keluarga itu terutama di bulan suci Ramadan. Oh. Gitu maksudnya nggak. Yang istri sekarang atau gimana? Ya boleh ya istri. Oh iya. Karena anak masih keluarga kecil ya dan para anaknya di dalam bulan suci Ramadan ini kan memang ini bulan pembelajaran ya bulan yang mulia yang dimana itu kita memang senantiasa itu ya bersenda gurau bersama kayak gitu ya maksudnya ketika kayak podcast kayak gini aja kalau kita kemana aja mungkin dia kan pendakwah juga maksudnya kan dia kan sering pergi-pergi juga senantiasa untuk izin Anda juga kalau misalkan itu dia harus tahu kayak gitu biar dia nggak nanyain gimana kok bang gini Jadi antum pergi-pergi juga biar adil gitu ya. iya tapi kan tetap komunikasinya dia harus tahu jadwal saya gitu jadi peranan keluarga bagi saya sih sangat penting sekali support gitu karena memang dari kecil walaupun anak ditinggal ibu ya dari kecil tapi kan ada yang merawat ibu yang lain yang anak anggap itu sebagai ibu saya juga sangat luar biasa sabar gitu kayak gitu Ya, nah ya mungkin banyak juga curhatannya ya dari Kang Majid ini tapi pada poinnya adalah alhamdulillah nih bagaimana istri Kang Majid ini senantiasa mensupport ya aktivitas Kang Majid terutama juga di bulan suci Ramadan ini termasuk kegiatan-kegiatan podcast ini juga
meskipun dipantau ya di waktu sahur itu juga tetap ya disupport ya. Kenapa bisa disupport? Karena itu tadi ada satu visi yang sama antara Kaman dan istrinya. Itulah pentingnya ketika sahabat nge-JID nanti memilih pasangannya, memilih calon baik itu suami atau istri, itu cari yang satu visi, satu misi, sehingga ketika aktivitasnya masing-masing itu disupport, didukung, baik di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Oke, sahabat nge-JID, itulah episode kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ada kata-kata yang khilaf ya, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.